pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Loli Kristiani Lumban Tobing, berasal dari UPT SD Negeri 06662. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah UPT SD 06662 untuk tugas modul 3.1. Baik, sekarang akan saya perkenalkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yuyun Maharani, SPD SD NPD. Saya Kepala Sekolah UPT SDN 06662, Jalan Parkir Raya, Kecamatan Medan Denai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sudah siap untuk diwawancara Ibu? Ya, mudah-mudahan siap Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Ketika saya menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, baik itu dari guru ataupun dari orang tua siswa, saya akan mendalami bagaimana permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus itu terjadi, apakah itu terjadi dari gurunya atau dari orang tua siswa. Sebaiknya guru dan orang tua siswa ketika ada permasalahan, sebaiknya kita telusuri dulu bagaimana akar masalahnya, kemudian bagaimana keputusan yang ada di awal guru itu sebelum ada disampaikan ke saya, seperti itu. Jadi intinya ketika ada masalah harus mencari solusi kedua belah pihak yang terbaik, jadi tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Berarti nggak ada yang dirugikan ya Bu dari kedua belah pihak ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi ketika pengambilan keputusan ada kasus di kasus itu ada kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti kita harus konsultasi dulu dari dua pihak itu. Dengarkan, kemudian setelah mendengarkan, ketika kita mendengarkan pasti kita akan terjadi itu akan timbullah solusi dari cerita kedua belah pihak. Artinya dua belah pihak itu sama-sama mengaku benar, jadi tidak mau ada yang mengalah gitu kan. Jadi kita cari solusi, intinya dua-dua ini tidak merasa dirugikan, dua-dua ini tidak ada rasa saya pilih kasih gitu kan, tetapi saya mencari yang mana yang paling benar. Jadi intinya mudah-mudahan ketika itu terjadi saya akan menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya, tanpa artinya guru itu merasa tersakiti, dizolimi, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kami guru, kemudian tim ada operator guru, kemudian komite sekolah, kami akan duduk bersama rapat untuk menyelesaikan masalah. Artinya semua berbagai pihak, walaupun itu dari segi guru, komite sekolah, saya akan mendengarkan masukan, solusi, dan kita akan bermusyawarah mencapai keputusan yang paling baik. Seperti itu Bu. Berarti harus ada musyawarah ya. Oke, selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita harus berdiskusi, memang kan kalaupun tidak bisa mencapai rapat, mana tahu ada hal-hal atau waktu yang tidak bisa disampaikan secara bersama, kita bisa berdiskusi dengan tim kurikulum atau tim
kekerasan Anti bullying kan ada guru, tim koordinator, jadi kita bisa mencapai bagaimana keputusan itu pasti tidak berpihak kepada satu orang, tapi berpihak pada kebersamaan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan warga, kepentingan siswa dan kepentingan sekolah. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang Ibu punya saya sebagai kepala sekolah, rekan-rekan guru kadang-kadang ketika kita sama-sama berdiskusi ada masukan dari guru satu, guru yang kedua berbeda. Jadi ketika di situ ada perselisihan pendapat, jadi perselisihan pendapat itu akan diselesaikan dengan saya sebagai pimpinan mencari yang terbaik. Jadi jangan ada perselisihan paham itu sampai tidak menjadi lingkungan yang kondusif di sekolah. Jadi guru satu dengan guru yang lainnya tetap akur. Jadi di saat itu juga ada perselisihan ketika rapat, ketika berdiskusi harus diselesaikan dengan baik. Jadi ketika nanti setelah itu tidak ada lagi antara guru satu dan guru lainnya tidak enakan, seperti itu. Ya. Oke Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kadang-kadang kalau ada masalah penyelesaian masalah etika itu terjadi di lingkungan sekolah dan itu bisa diselesaikan secepatnya, pasti diselesaikan secepatnya. Ketika memang misalnya ada penyampaian guru tentang kasus di dalam kelas misalnya, itu kan harus punya waktu, misalnya kita memberikan surat peringatan kepada orang tua terjadwal besok misalnya seperti itu. Jadi ada dua kategori Bu, bisa diselesaikan di tempat, bisa terjadwal sesuai kejadian. Itu. Berarti lihat situasi dan kondisi ya, situasi kondisi ketika itu penting sekali merugikan siswa yang lain, misalnya ada berantem, bullying di kelas, misalnya seperti itu akan diselesaikan di tempat. Tapi kalau misalnya kejadian itu misalnya siswa tidak hadir, seperti itu ya Bu, nah itu bisa diselesaikan secara terjadwal sesuai kondisi dan apa masalahnya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya untuk pengambilan keputusan itu, saya kan sudah melihat bagaimana kondisi guru, kemudian pengalaman guru. Saya biasanya berdiskusi kepada satu atau dua guru yang menurut saya bisa menambah atau menurut saya bisa menyelesaikan masalah. Kemudian dengan rekan-rekan kepala sekolah yang dekat dengan saya yang memiliki pengalaman yang jauh lebih dari saya, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan, kita tidak bisa mau mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa atau mau menang sendiri, tetapi harus keputusan bersama satu. Kemudian kita harus tahu juga akar masalahnya dan sesuai dengan akar masalah, kemudian penyelesaian masalahnya itu yang terbaik. Kemudian pasti itu tidak akan merugikan orang lain, seperti itu. Mungkin hanya itulah ya Bu, berfokus kepada berpihak kepada murid. Nah, kalau guru berpihak kepada guru itu ketika di dalam pembelajaran, tapi kalau guru ketika misalnya melakukan kekerasan, berarti kita harus berpihak kepada siswa karena pembelajaran kita kurikulum merdeka. Itu kira-kira, mudah-mudahan membantu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Salam
Salam Salam guru penggerak.